Halo semuanya, hari ini aku mau sharing ke kalian gimana cara membuat website landing page untuk jualan. Nah, apa sih website landing page itu? Misalnya kalian mau cari sesuatu di Google, ya contoh di sini aku ketikkan Akikah Jogja. Nah, di sini akan muncul banyak website ya yang berisi jualan tentang paket akikah. Ya, contoh kita buka salah satu misalnya yang ini. Nah, kita bisa lihat di sini website ini berupa landing page ya. Jadi landing page itu adalah satu halaman penuh seperti ini yang kita bisa scroll dari atas sampai bawah dan isinya adalah informasi seputar jualannya ya. Jadi lihat di atas ini ada informasi seputar nama usahanya, kemudian di bawahnya ada fasilitasnya. Lalu di bawahnya lagi ada menu atau paket yang diberikan dan ini ada harganya dan juga ada tombol call to action di mana ini tombol call to action-nya adalah chat ke WhatsApp ya. Terus di sini ada testimoni dan di bawahnya ada hal-hal yang sering ditanyakan ya. Nah, ini adalah contoh dari landing page untuk jualan, teman-teman. Kita coba lagi lihat ya di sini, kita buka yang ini mungkin. Dan lihat teman-teman, di sini formatnya hampir sama ya karena landing page ya biasanya adalah informasi seputar usahanya, kemudian fasilitas yang diberikan atau fitur-fitur yang diberikan, kemudian ada paket atau menunya, dan lihat di sini juga ada tombol call to action yang di bawah ya. Jadi ini adalah contoh landing page untuk jualan. Nah, kali ini kita akan membuat website landing page ya seperti itu menggunakan WordPress dan Elementor tanpa coding sama sekali dan nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini adalah contoh website landing page yang akan kita buat nantinya. Di sini aku pakai tema bisnis akikah ya. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan bisnis kalian sendiri ya karena ini cara buatnya sama. Tapi kalian bisa sesuaikan misalnya bisnisnya beda ya, beda misalnya bisnis catering, bisnis jasa yang lainnya itu kalian bisa sesuaikan. Oke, di sini teman-teman di atas ini ada logo, lalu di bawahnya sini ada Hidden Hero namanya, dan di sini ada tombol untuk pesan ya. Dan kalau kita klik ini, dia akan ngarah langsung ke WhatsApp seperti ini ya. Kemudian kita scroll ke bawah, di sini ada section untuk kelebihan ya teman-teman, kelebihan atau fitur-fitur bisa disampaikan di sini. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, di sini ada untuk section fasilitas ya, dimana nanti kalian bisa isi dengan fasilitas atau pelayanan yang kalian berikan. Oke. Terus di bawahnya sini ada untuk paket menunya ya atau paket yang kalian jual ya. Misalnya di sini adalah paket akikah ya, contohnya seperti ini. Oke, terus di bawahnya ada testimoni dan di bawahnya ada section FAQ di mana nanti kalian bisa isikan pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh customer kalian. Oke, lalu di bawahnya ada footer dan juga ada button untuk sosial media. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, aku mau bahas sedikit dulu nih apa aja keuntungan kalau kalian punya skill untuk bikin website landing page sendiri. Nah, yang pertama kalian bisa buka jasa pembuatan website landing page. Kalian bisa lihat di sini di salah satu jasa penyedia pembuatan landing page ada yang mematok harga antara 800.000, 1,5 juta sampai 4,5 juta. Bayangkan kalau kalian mematok harga 1,5 juta aja. Kalau misalnya dalam sebulan ada 3 order atau 5 order, tentunya pendapatan kalian sudah lumayan ya. Nah, yang kedua, kalian bisa bikin website landing page untuk usaha kalian sendiri ya. Nah, di sini kalian bisa menghemat uang ya daripada hire orang lain, mendingan bikin websitenya sendiri ya. Karena dengan landing page itu bisa jadi jualan kalian berpotensi makin laris ya, karena makin banyak orang yang melihatnya, bisa jadi semakin banyak orderan yang masuk juga. Oke, sekarang kita bahas apa aja yang dibutuhkan untuk membuat website landing page ya. Nah, pertama untuk membuat sebuah website kita butuh yang namanya hosting dan domain. Hosting adalah tempat untuk menyimpan file website di internet. Contohnya seperti foto, teks, video, dan file lainnya. Domain adalah alamat suatu website. Contohnya facebook.com, google.com, toyokobom.com. Ibaratkan membuat website itu membangun sebuah rumah. Nah, jadi teman-teman di sini hosting itu adalah tanahnya ya, tanah di mana kalian bisa membangun rumah kalian. Sedangkan domain itu adalah alamat rumah kalian. Untuk membeli hosting dan domain, kalian bisa membelinya di penyedia hosting dan domain. Salah satu yang aku rekomendasiin adalah Niaga Hoster. Kenapa? Karena di sini harganya cukup terjangkau, mulai dari 9.900 per bulan kalian sudah dapat hosting
Nah, yang paling aku suka dari Nia Ghoster ini ya, selain harganya yang cukup terjangkau adalah customer support-nya teman-teman. Itu tersedia 24 jam. Jadi kalau kalian punya kendala mengenai hosting kalian bisa langsung chat ke customer support Nia Ghoster dan mereka tersedia 24 jam. So ini membantu banget sih. Nah, untuk cara belinya kalian tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Di sini ada 4 pilihan paket. Menurutku yang paling worth it untuk dibeli adalah paket personal karena di sini diskonnya paling gede 75% dan di sini itu ada gratis domain ya selama 1 tahun plus ada fitur unlimited add-on domain. Artinya satu hosting ini kalian bisa install beberapa domain sekaligus ya. Untuk cara belinya pilih paket, terus scroll ke bawah, di sini ada durasi paketnya ya. Paket yang diskonnya paling gede itu yang 3 tahun 75%. Jadi total harganya 896.000. Jadi kalau dibagi 3 ya, itu setahunnya cuma 300-an ribu ya. Terus di sini kalian bisa tambahkan nama domainnya, klik cek domain. Nah, kalau domainnya available akan ada icon checklist hijau dan lihat total harganya itu jadi Rp0 karena ini sudah gratis domain selama 1 tahun. Terus klik tambahkan ke cart, klik lanjutkan. Lihat di sini total harganya itu 896.000 plus PPN 11%, jadi totalnya 995.000. Nah, kalian bisa masukkan kode kupon Yokobom di sini, klik gunakan. Dan lihat total harganya berkurang jadi 895.000. So, kalian bisa gunakan kode kupon Yokobom untuk mendapatkan tambahan diskon. Setelah itu, kalian bisa pilih metode pembayaran, terus klik masuk untuk checkout. Nah, setelah membeli hosting dan domain, langkah berikutnya adalah menginstal WordPress. Apa itu WordPress? Jika diibaratkan membangun sebuah website itu sama dengan membangun sebuah rumah, dan hosting ibaratnya adalah tanahnya dan domain adalah alamatnya, WordPress.org itu ibarat kerangka rumahnya ya. Nah, ibaratkan kalian membangun sebuah rumah, kalian tidak perlu membangunnya dari awal, kalian tidak perlu membuat fondasinya dari awal. Sama halnya dengan membuat website dengan WordPress, kalian tidak perlu coding dari awal. Ya, kalian tinggal menggunakan WordPress untuk kerangkanya dan memodifikasi tampilannya sesuai dengan keinginan kalian. Untuk menginstal WordPress, teman-teman bisa login ke Nia Ghoster dan nantinya teman-teman akan menjumpai dashboard atau tampilan seperti ini. Ya, ini adalah tampilan dashboard baru dari Nia Ghoster. Di sini ada layanan hosting dan domain yang sudah teman-teman beli. Kemudian caranya klik kelola layanan yang hosting ini. Nah, nantinya teman-teman akan masuk ke seperti ini, kemudian scroll ke bawah dan di sini pilih yang cPanel ya, klik lihat semua fitur cPanel. Kemudian kita scroll ke bagian paling bawah, di sini ada WordPress ya di bawah script ini ya, di sini ada WordPress, kita klik. Lalu pilih install, kemudian di bagian sini pastikan teman-teman menginstal di domain yang ingin kalian install WordPress. Kemudian scroll ke bawah di bagian admin username dan password, teman-teman bisa ganti dulu. Di bagian admin email sebaiknya juga diganti dengan email teman-teman. Kalau sudah, scroll lagi ke bawah, kemudian klik install. Nah, ini proses instalasinya sudah selesai, kita bisa klik websitenya untuk melihat ya. Ini adalah tampilan website awalnya. Kemudian di sini ada untuk loginnya ya. Jadi untuk login website WordPress itu nantinya di sini teman-teman, di nama domain teman-teman garis miring wp admin ya. Dan ini adalah tampilan awal WordPress ketika selesai diinstal. Oke, setelah instalasi WordPress, langkah berikutnya masuk ke menu setting, kemudian pilih General. Nah, di bagian site title di sini, teman-teman bisa isikan dengan judul blognya atau judul usahanya ya. Di sini misalnya aku masukin akikahku. Kemudian di bawahnya di sini ada tagline. Nah, ini bisa diganti dengan tagline dari usahanya. Misalnya di sini akikah amanah sesuai syariat. Oke, kemudian scroll ke bawah di bagian time zone ya di sini. Ya, kita ganti menjadi UTC plus 7. Biar sesuai dengan Indonesia. Oke, setelah itu sudah semuanya, klik Save Change. Oke, kemudian masuk ke menu permaling di sini. Nah, jadi secara default format permaling struktur di WordPress itu adalah
domain kalian, garis miring tahun, bulan, tanggal, baru URL linknya. Ini kepanjangan teman-teman, kita perlu ganti jadi yang strukturnya post name ini aja. Jadi nama domain, garis miring, URL link. Jadi langsung singkat ya dan mudah diingat. Oke, kita scroll ke bawah, klik Save Change. Selanjutnya masuk ke menu plugin. Nah, kalau kalian menjumpai ada pemberitahuan seperti ini, there is new version of Lightspeed atau pluginnya ini. Nah, jadi teman-teman bisa langsung klik update now ya, supaya pluginnya itu tetap up to date. Oke, di sini aku biarin dulu aja. Kita langsung klik add new ini ya teman-teman, klik add new. Kemudian di kolom search di sini ketikkan Elementor seperti ini dan install plugin Elementor Website Builder yang ini. Klik install now. Kalau sudah, klik activate. Nah, kalian akan dibawa ke halaman seperti ini. Di sini kalian bisa create account di Elementor ya, dengan cara klik create my account di sini ya, gratis daftarnya. Atau kita skip aja dulu. Oke, kita skip semua langkah-langkahnya. Nah, sampai di sini ini adalah dashboard dari Elementornya. Kita close dulu aja nih pop-up-nya. Nah, ini adalah dashboard dari Elementornya, di mana kita nanti bisa bikin website ya tanpa coding menggunakan Elementor ini. Oke, sampai sini proses instalasi dan aktivasi Elementornya sudah berhasil ya. Kita klik menu hamburger di pojok kiri atas ini, oke. Kemudian klik exit, oke, di set later. Klik close lagi, kemudian klik icon WordPress di atas ini. Oke, seperti ini. Oke, kemudian teman-teman masuk ke bagian Elementor di sini, terus pilih setting. Nah, di bagian di bagian fitur ya, diklik tab fitur, terus di bagian Flexbox container di sini ya, kita aktifin. Klik aktif ya. Terus scroll ke bawah dan klik Save Change. Nah, sekarang kita bikin halaman baru ya. Teman-teman masuk ke menu page di sini. Ini ada beberapa halaman dari bawaan WordPress-nya ya. Kita bisa checklist semuanya dulu, kemudian pilih Move to Trash. Klik apply supaya bersih ya, seperti ini. Terus kita klik add new di sini. Oke. Nah, di sini kalian bisa masukkan judulnya, misalnya di sini aku kasih judul home gini aja. Kemudian pilih edit with Elementor. Nah, ini adalah dashboard Elementornya. Oke, selanjutnya teman-teman di sini kita akan buat dulu supaya halaman Elementornya ini bersih ya. Lihat di sini masih ada judulnya home, kemudian ada judul blognya atau websitenya, terus di bawahnya juga masih ada portly by WordPress-nya ini. Oke, kita masuk ke sini teman-teman, setting di bawahnya sini, setting, terus pilih di bagian page layout-nya sini, ya, pilih yang Elementor Canvas seperti ini. Nah, jadi kanvasnya itu bersih, ya. Terus klik publish dulu teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membuat header di atas ini. Caranya teman-teman pilih icon plus di sini. Terus pilih yang satu kolom ini. Oke, kemudian di bagian kiri pilih tab style. Dan di bagian background tabnya kita pilih yang classic. Lalu di bagian colornya kita kasih warna hitam seperti ini, ya. Lalu teman-teman pilih icon titik 9 di sini ya untuk masuk ke menu widget. Lalu pilih di sini image ya, kita drag ke sini. Nah, di sini kita bisa masukkan dengan logo dari usaha kalian ya. Di sini aku udah buat logo dummy di kanvas seperti ini. Sekarang kita masukkan ke sini dengan cara klik di sini teman-teman di sebelah kiri, choose image ya. Lalu teman-teman bisa upload filenya di sini ya dengan cara klik select file ini. Nah, di sini aku akan langsung masukkan file logonya yang ini. Kemudian klik select. Nah, seperti ini ya teman-teman, sudah masuk. Nah, lalu lihat di sebelah kiri di sini kita pilih tab style. Oke. Kemudian di bagian width-nya di sini kalian bisa besar kecilin logonya ya. Di sini aku pakai ukuran sekitar mungkin 7% aja ya. Jadi nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Nah, kalau sudah, kita klik update dulu. Selanjutnya kita buat section hero di bawahnya. Caranya kalian pilih icon plus lagi, lalu pilih di sini yang 2 kolom.
Kemudian lihat di sebelah kiri, masuk ke tab style. Kita buat backgroundnya warna hitam lagi dengan cara klik di sini ya background, kemudian klasik, dan di bagian color kita pilih warnanya hitam sama persis yang di atasnya seperti ini. Oke, kemudian kita pilih widget dengan cara klik icon titik 6 ini lagi, terus pilih yang heading. Kita tarik di sini. Nah, oke, sekarang kita ganti teks title-nya ini menjadi Akikahku seperti ini, atau nama atau brand kalian ya, brand usaha kalian. Oke. Terus di bagian style, text colornya di sini aku ganti jadi warna putih. Di bagian tipografinya aku pakai Montserrat aja. Kemudian untuk size-nya di sini aku pilih sekitar 29 dan weight-nya aku pilih yang normal. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman kita drag lagi heading-nya ya di bawahnya sini. Nah, di sini kalian bisa isikan dengan tagline dari usaha kalian. Oke, misalnya di sini akikah amanah sesuai syariat. Oke. Lalu masuk ke tab style lagi. Kemudian di bagian text color-nya kita ganti jadi putih. Lalu di bagian tipografinya di sini aku pakai font namanya Rufina. Oke. Seperti ini. Lalu di bagian weight-nya, di sini aku pakai yang extra bold dan size-nya aku ganti sekitar 80. Oke, sekitar segini aja. Oke, terus balik ke bagian konten lagi di sini teman-teman. Untuk yang di akikah amanahnya sini kita kasih kode kurung buka seperti ini, terus ketikkan BR lalu kurung tutup seperti ini ya. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk kode enter teman-teman. Oke, sekarang masuk ke style lagi di bagian tipografi. Size-nya aku kecilin sedikit di angka mungkin 70 aja. Oke, jadi setelah amanah itu dia akan enter ya. Jadi akikah amanah terus di garis di bawahnya sesuai syariat. Oke, seperti itu. Kemudian teman-teman masuk ke widget ini lagi ya. Terus pilih text editor, kita drag ke bawahnya sini. Oke. Nah, di sini kita bisa masukkan dengan sub tagline atau sub headline ya. Nah, kita misalnya masukkan seperti ini, paket akikah terbaik yang lezat, hemat, dan sesuai syariat, insya Allah berkah. Oke. Terus di bagian style kita ganti tipografinya sesuai yang atas, Montserrat fontnya. Terus size-nya kita ganti jadi 20 aja. Kemudian weight-nya biarin normal. Dan untuk text color-nya kita ganti putih. Tapi putih agak keabu-abuan seperti ini. Oke, aku mau kecilin sedikit font size-nya jadi sekitar 18 aja. Oke, segini. Nah, lanjut lagi. Masuk ke menu widget lagi. Kemudian pilih button di sini. Kita drag buttonnya ke sini. Oke. Terus di bagian sini teman-teman size-nya kita pilih yang large. Oke. Nah, kemudian di bagian teks di sini kita bisa ganti jadi misalnya pesan sekarang seperti ini ya. Lalu di bagian linknya di sini teman-teman bisa masukkan link chat ke WhatsApp ya. Caranya teman-teman bisa langsung ketikkan https:/// seperti ini wa.me terus diikuti dengan nomor HP kalian, nomor WhatsApp kalian ya. Dimulai dengan 62 ya, jangan kosong ya, jangan 08 tapi 628. Oke. Selanjutnya pilih menu tab style di sini. Kemudian di bagian tipografi kita ganti dulu fontnya jadi Montserrat. Size-nya jadi 20 dan weight-nya 500 seperti ini. Terus di bagian border radiusnya diisi 100. Nah, lihat ada lekukan ya yang lebih melengkung seperti ini. Terus di bagian color-nya di sini teman-teman, kita ganti yang background type-nya di sini yang gradient ya. Diklik gradient. Terus di bagian color-nya ini di sini aku mau pakai warna orange seperti ini. Terus warna keduanya aku ganti jadi warna merah seperti ini. Lalu kita geser untuk angle-nya, kita buat angle-nya oranye agak di samping kanan seperti ini. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke widget lagi, teman-teman. Nah, di sini kita drag atau kita ambil image yang ini, kita drag ke kanan sini. Oke.
Terus kita kasih image ya, kita klik upload file, kemudian pilih image-nya, klik select. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman pilih atau arahkan mouse-nya ke bagian sini ya, edit section yang ikonnya titik 6 ini. Kalian arahkan mouse-nya dulu ke sini ya, ke bagian sini, nanti akan muncul garis tepian warna pink seperti ini. Oke. Terus pilih tab layout di sini ya. Terus di bagian min height-nya di sini kita isikan 720. Oke. Terus di bagian sini teman-teman, align item ini kita buat center seperti ini. Lalu di bagian gap between element, nah kita buat 20. Oke. Nah, kemudian teman-teman pilih tab responsive mode di sini di bawah, kita klik. Oke. Terus pilih yang mobile ya. Nah, kita bisa adjust lagi untuk fontnya. Misalnya ini terlalu besar ya, kita adjust di bagian fontnya. Di sini aku kecilin dulu, style, terus tipografi. Nah, untuk size-nya untuk yang versi mobile aku akan kecilin jadi sekitar 20 aja teman-teman. Oke. Kemudian untuk yang versi mobile yang di bawah ini kita klik, lalu pilih style, tipografi. Nah, kita kecilin juga untuk font size-nya. Lalu di bagian sini juga sama, diklik di bagian style, kemudian tipografi, dan kita agak kecilin dikit. Oke, mungkin di angka 14 saja. Oke, kemudian untuk bagian tombolnya ini juga aku mau kecilin sedikit di bagian size-nya jadi medium aja. Oke. Untuk bagian image-nya biarin segini aja. Nah, untuk di header logonya ini juga terlalu kecil ya teman-teman. Kita klik aja sekalian, kita adjust untuk stylenya, terus width-nya kita besarin sedikit. Jadi di angka mungkin 20 aja. Oke, segini. Nah, ini untuk versi mobile-nya. Nah, sekarang kita coba lihat juga untuk versi tabletnya. Nah, kalau menurutku sudah oke, kita nggak perlu adjust lagi. Nah, kalau sudah, klik update dulu teman-teman. Nah, sekarang teman-teman klik image yang di sini, terus klik kanan, duplicate ya. Nah, kemudian image yang di bawah sini aku akan ganti jadi kita upload, pilih image daun seperti ini ya. Kemudian select. Nah, seperti ini. Nah, kemudian pilih tab advance di bagian sini. Nah, kemudian di bagian positionnya di bagian sini kita pilih yang absolute. Oke. Nah, kemudian kita drag ke bagian sini ya untuk memberi aksen sedikit ada variasi atau hiasan-hiasannya ya. Coba kita lihat. Nah, di sini sudah cukup oke. Nah, kemudian kita klik update lagi. Oke, sekarang kita buat section lagi di bawahnya dengan cara klik icon plus, lalu pilih yang 2 kolom seperti ini. Kemudian kita buat dulu teman-teman di sini masuk ke tab style, lalu di bagian background tab-nya kita ganti color-nya ya, jadi warna hitam. Lalu kita copy teks di atas ini teman-teman yang Akika Amanah ya, arahkan mouse-nya ke sini, klik kanan, copy. Nah, kemudian paste di kolom yang sebelah kanan. Klik kanan, paste. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita bisa ganti teksnya jadi misalnya kenapa harus memilih akikahku ya. Jadi dijelasin kenapa harus memilih usaha kalian di sini. Oke. Nah, kemudian teman-teman masuk ke widget lagi, terus ketikkan di sini list ya. Terus di sini pilih yang icon list, kita drag ke bawahnya sini. Oke, seperti ini. Lalu di bagian item di sini kalian bisa klik. Nah, di bagian teksnya di sini kalian bisa masukkan list ya. Kenapa harus memilih usaha kalian ya? Kalian jelasin aja kelebihan dari usaha kalian. Misalnya di sini aku kasih contoh memiliki peternakan sendiri. Nah, kita bisa masukkan di sini. Terus untuk ikonnya kita bisa ganti, misalnya yang checknya yang kita ganti yang ada bulatnya di sini. Oke, seperti ini. Terus yang item di bawahnya kita hapus dulu aja dan kita copy dari yang sini dengan cara klik di sini teman-teman, icon duplikat ini. Kita klik. Nah, kita klik bisa disesuaikan ya dengan kelebihan dari usaha kalian ya. Misalnya di sini memiliki peternakan sendiri, terus berikutnya ada dapur berstandar sanitasi higienis. Terus berikutnya mungkin kita bisa ganti jadi
proses masak yang mana, dan seterusnya ya. Oke, terus kita masuk ke tab style. Nah, di bagian space between-nya ini kita kasih space sedikit teman-teman. Ya, sekitar segini dulu. Terus di bagian icon. Nah, di bagian icon sini untuk warnanya aku kasih warna hijau seperti ini. Lalu untuk size-nya aku mau gedein sedikit. Jadi sekitar mungkin segini aja, 30 ya. Lalu di bagian teksnya, di bagian tipografi kita ganti jadi Montserrat. Untuk size-nya sekitar 20 aja, dan untuk color-nya kita ganti jadi warna putih seperti ini. Oke. Lalu di bagian sini teman-teman, di bagian list ini kita buat space between-nya kita lebarin sedikit lagi ya supaya ada jarak. Oke, mungkin di angka 18. Lalu masuk ke tab advance. Nah, di bagian margin di sini kita unlink dulu dengan cara klik icon link ini ya. Lalu di bagian margin topnya kita kasih 50 ya supaya ada jarak antara teks atas dan bawahnya ini. Oke. Nah, kemudian kita copy button yang ini teman-teman. Kita copy dulu yang ini, klik kanan copy, lalu paste di sini ya dengan cara arahkan mouse kalian ke sini, klik kanan, paste. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, kemudian di sini di sebelah kiri kita kasih widget image lagi ya. Kemudian choose image, dan di sini aku upload image-nya lagi. Open, kemudian klik select. Nah, di sini aku pakai image chef ya seperti ini. Oke, selanjutnya teman-teman pilih icon titik 6 atau edit section, edit container ya, diklik. Lalu di bagian layout di sini ya, tab layout teman-teman, untuk bagian min height-nya kita isi 720 ya. Lalu untuk bagian align itemnya kita kasih yang center ya seperti ini, dan di bagian gap between-nya kita kasih 20 ya. Jadi ada gap antara kolom kiri dan kanan. Oke, sekarang kita lihat versi mobile-nya dengan cara klik ini. Nah, jadi versi mobile seperti ini. Untuk teks, kenapa harus memilihnya ini aku rasa cukup, tapi untuk teks listnya ini aku rasa kebesaran. Jadi kita kecilin dikit dengan cara klik ini, lalu pilih style, kemudian pilih teks. Nah, di bagian tipografi kita kecilin teman-teman, jadi mungkin di angka 15 ya. Oke, mungkin cukup 15. Terus di bagian iconnya kita kecilin sedikit lagi aja. Oke, di angka 27 aja. Cukup. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat ya di sini untuk versi mobile-nya ini image chef-nya ini ada di atas, dan kalau kita scroll atasnya ya yang hero-nya ini, image utama atau image sate-nya ini ada di bawah ya. Jadi setelah image lagi. Ini menurutku kurang bagus, jadi kita perlu setting teman-teman untuk bagian hero-nya ini dengan cara klik teman-teman icon edit container-nya ini ya, diklik. Nah, kemudian lihat di sebelah kiri di icon di menu layout di sini kita ganti untuk direction-nya itu jadi seperti ini. Yang tanda anak panahnya ke atas ya, seperti ini. Oke, dan lihat teman-teman untuk image ya ini berubah ya, jadi berada di atas ya. Terus di bagian align itemnya kita buat yang start aja. Oke, seperti ini. Oke, terus kita bisa adjust teman-teman untuk min height-nya ya. Nah, kita kecilin atau pendekin ya supaya tidak terlalu jauh dari yang atasnya sini. Oke, mungkin segini aja udah cukup. Oke, sudah cukup. Kita lihat versi yang tabletnya. Aku rasa juga sudah oke, nggak perlu di-adjust lagi. Teksnya masih cukup oke dibaca. Terus versi desktopnya seperti ini. Oke, sudah, klik update lagi. Oke, kita lanjut lagi untuk section di bawahnya. Kita akan kasih section untuk fasilitas ya. Caranya masih klik icon plus lagi. Nah, sekarang kita pilih yang satu kolom yang ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita ganti dulu warna backgroundnya jadi hitam ya. Pilih tab style, background, kemudian di bagian color, di sini kita kasih warna hitam lagi. Oke, seperti ini. Nah, kemudian teman-teman masuk ke widget lagi di sini. Nah, di sini kita tarik atau masukkan widget container ya. Kita drag ke sini. Oke, seperti ini.
Lalu teman-teman pilih directionnya yang sini ya. Kita pilih directionnya yang ke bawah ini. Anak panahnya ke bawah. Oke. Terus masuk ke tab widget lagi ya. Lalu pilih kontainer lagi, kita drag ke sini lagi. Ya, jadi ada kontainer di dalam kontainer. Oke, seperti ini. Kemudian kontainer yang di dalamnya ya. Kita lihat ya, teman-teman kalau arahkan mouse-nya ke sini ada dua kontainer ya, kontainer luar dan kontainer di dalamnya. Nah, kalian arahkan mouse-nya ke kontainer yang di dalam, klik kanan, duplicate. Ya, jadi ada dua kontainer di dalam seperti ini. Oke. Kemudian teman-teman copy teks yang ini ya, klik kanan, copy, lalu paste di kontainer yang berada di dalam tapi yang di atas ya, di sini. Paste. Seperti ini. Lalu kita bisa ganti teksnya dulu, misalnya pelayanan number one. Oke, terus untuk alignmentnya kita buat center seperti ini. Oke, terus kita scroll ke bawah, kita copy teks yang ini teman-teman. Oke, kita copy, lalu paste di bawahnya sini. Arahkan mouse kalian ke sini, lalu paste. Ya, seperti ini. Nah, di sini bisa diisi dengan sub headline-nya. Misalnya, berikut ini adalah fasilitas yang Anda dapatkan. Oke. Terus pilih style dan pilih alignment-nya itu yang center. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman pilih widget lagi ya di sini. Kemudian pilih kontainer lagi ya. Nah, arahkan kontainernya itu ke dalam kontainer yang berada di bawah sini. Ya. Jadi ada kontainer dalam kontainer lagi. Oke. Kemudian teman-teman masuk atau klik kontainer yang di sini teman-teman. Di bagian sini, bawah yang kedua ini. Oke. Nah, kita buat directionnya itu yang anak panahnya ke kanan seperti ini, ya. Lalu kalian arahkan mouse-nya ke kontainer yang berada yang di paling dalam. Oke, klik kanan, kemudian duplicate. Ya, jadi ada dua kontainer seperti ini bersampingan. Lalu klik kanan, duplicate lagi. Ya, jadi ada 3 kontainer seperti ini. Oke. Kemudian teman-teman pilih kontainer yang di sebelah kiri di sini. Oke. Lalu pilih style. Nah, di bagian background kita pilih yang klasik. Nah, di sini kita pilih yang image ya. Aku akan upload image baru, misalnya image-nya yang pembayaran yang ini, open. Lalu klik select. Ini berada di sebelah sini malahan ya. Kita geser dulu aja. Kita drag ke bagian sini. Oke, seperti ini. Kemudian pilih tab layout dan min height-nya kita besarin teman-teman. Jadi sekitar mungkin di angka 240 aja. Oke. Lalu pilih tab style lagi dan di bagian sini kita pilih background overlay. Nah, kemudian background type-nya kita pilih yang gradient. Kemudian teman-teman di bagian sini kita pilih image-nya warnanya ini transparannya kosong ya, seperti ini digeser. Lalu di bagian second color-nya kita buat warna hitam ya, seperti ini. Oke. Lalu ke bagian border di sini. Nah, di bagian radiusnya, border radiusnya kita beri angka 20 supaya ada sudut lengkungnya di sini. Ya. Oke, seperti ini. Lalu masuk ke tab widget lagi. Di sini kita drag yang heading ya, kita masukkan ke sini. Nah, kemudian di bagian sini kita bisa kasih teks untuk fasilitasnya ya. Misalnya bayar setelah barang sampai ya. Terus pilih style, pilih teks colornya jadi putih, dan di bagian tipografinya kita ganti jadi Montserrat. Aku ganti jadi Rufina aja. Oke. Terus untuk size-nya di sini aku kasih 20. Mungkin terlalu kecil, mungkin 28 ya, cukup. Lalu di bagian weight-nya kita pilih yang semi bold aja seperti ini. Nah, kemudian teman-teman pilih kontainernya ya, klik edit kontainernya ini ya. Kemudian pilih tab layout. Nah, di bagian justify kontennya kita pilih yang N ya, jadi berada di bawah, di paling bawah seperti ini. Oke.
Terus masih di sini pilih tab style. Nah, di bagian backgroundnya di sini kita bisa pilih ya teman-teman, positionnya ini kita pastikan center aja ya seperti ini. Terus di sini attachmentnya biar default, repeatnya kita pilih no repeat, dan display size-nya kita pilih yang cover ya seperti ini. Oke. Kemudian kita bisa duplikat kontainer yang ini. Ya, klik kanan, duplikat, klik kanan, duplikat lagi. Jadi ada 3 kontainer seperti ini dan kita nggak butuh kontainer yang ini. Klik kanan, delete dulu, klik kanan, delete. Oke, jadi kita punya 3 kolom ya untuk space kita untuk memberi fasilitas ya, untuk menyampaikan fasilitas apa yang kalian berikan dari usaha kalian. Oke. Misalnya di sini aku kasih yang tengahnya, kita ganti teksnya jadi sembelih sesuai syariat. Terus image-nya kita ganti ya dengan cara klik icon kontainer, terus pilih style. Nah, di sini kita bisa upload image baru. Terus select ya. Kemudian yang sebelah kanan juga kita bisa ganti teksnya, misalnya gratis ongkir, lalu kita ganti image-nya, style, image, lalu kita upload. Nah, seperti ini. Sekarang kita masuk ke sini teman-teman, edit kontainer yang ini ya. Lalu di bagian layout, nah di min height-nya kita kasih 720. Oke, seperti ini. Lalu di bagian align item-nya kita buat yang center. Oke, dan di bagian justify content-nya kita buat center juga seperti ini. Oke. Kemudian kita lihat untuk versi mobile-nya, kita sesuaikan juga. Lihat teman-teman, di sini sudah cukup oke ya. Mungkin aku akan kecilin teks ini aja. Kita buat mungkin di angka 20, sudah cukup ya. Terus ini juga sama 20 aja. Kita copy aja teman-teman. Copy, kemudian paste style. Dan ini juga sama, paste style. Seperti ini. Oke, sudah cukup ya. Teksnya sudah kebaca semuanya. Dan jangan lupa klik update dulu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di bawahnya sini kita beri untuk paket akikahnya. Atau misalnya kalau kalian buat usaha lain, bisa diisi dengan paket dari usaha kalian ya. Caranya kita duplikat aja page yang di atasnya sini ya. Dengan cara klik kanan ya, arahkan mouse kalian ke sini, edit container, klik kanan, duplikat. Ya, jadi ada 2 page sama seperti ini. Nah, sekarang kita delete dulu teman-teman. Kontainer yang ini kita delete, klik kanan, delete, dan ini juga sama, klik kanan, delete, dan ini juga sama, klik kanan, delete ya. Jadi kontainer yang di bawahnya ini kosong. Oke, sekarang kita ganti dulu teksnya. Yang ini kita ganti jadi paket akikah. Kemudian teks di bawahnya juga kita bisa ganti jadi sub headline lainnya ya. Misalnya berikut ini adalah paket yang Anda dapatkan dari paket akikahku. Oke, seperti ini. Nah, sekarang teman-teman pilih widget lagi ya. Masukkan kontainer di sini, drag ya, seperti ini. Jadi ada kontainer di sini lagi. Kemudian klik kanan, duplikat ya. Jadi ada 2 kontainer. Oke, seperti ini. Nah, kemudian teman-teman pilih widget lagi dan drag image di sini ya. Seperti ini. Kemudian di sini kita bisa masukkan atau upload image-nya dulu. Misalnya menu pertama ya. Oke, ini untuk image dari menu pertama. Selanjutnya pilih widget lagi dan pilih yang kita nggak usah pakai widget baru, kita copy aja dari sini teman-teman. Klik kanan, copy ya teks yang ini, terus klik kanan paste di sini. Nah, yang ini kita bisa ganti ya, misalnya jadi nama paketnya paket hemat seperti ini. Terus di bagian alignmentnya kita buat rata kiri, lalu di bagian style ya, masuk ke tab style, di bagian tipografi kita buat size-nya jadi sekitar mungkin 29 aja. Oke. Terus kita bisa untuk bagian weight-nya kita buat yang semi bold aja ya, jadi supaya nggak terlalu tebal ya fontnya. Oke, selanjutnya kita duplikat teks yang ini, klik kanan, duplikat ya seperti ini. Nah, di bagian sini kita kasih untuk harganya, misalnya untuk paket hemat ini 1.900.000
ya. Lalu kita pilih menu style dan di bagian text colornya di sini aku mau kasih warna orange ya supaya berbeda ya, supaya lebih mencolok untuk teks harganya ini. Terus tipografinya juga sama, kita besarin size-nya jadi 50 size-nya seperti ini. Lalu di bawahnya sini kita bisa kasih list apa aja yang didapatkan di paket hemat. Nah, caranya kita scroll ke atas, kita copy aja dari sini teman-teman. Klik kanan, copy ya. Di sini. Oke. Klik kanan, paste. Nah, kemudian teman-teman bisa tuliskan apa aja yang didapatkan di sini. Kita bisa ganti untuk listnya di sini, misalnya dapatnya 50 porsi. Terus di sini kita juga bisa ganti dapat kardus eksklusif. Terus dapat nasi putih. Di bawahnya lagi kita buat lagi 2 olahan domba, terus ada menu pendamping dan seterusnya ya. Kalau kalian mau tambahin banyak lagi untuk item yang didapat, kalian bisa langsung klik duplikat ini ya, dan seterusnya. Oke. Kemudian kita pilih style. Nah, kita kecilin sedikit teman-teman. Di sini untuk teksnya kita atur dulu, tipografinya mungkin di angka 18 saja. Jadi agak kecil dikit. Lalu di bagian iconnya sama, kita kecilin sedikit aja, mungkin di angka 25 ya. Oke, segini sudah cukup ya. Oke, sudah cukup. Selanjutnya teman-teman, di bagian sini ya, di bagian image-nya ini kalian arahkan ke kontainer image-nya ya, diklik. Lalu kalian pilih yang justify kontennya center ya, jadi di tengah seperti ini. Oke. Kemudian kalian arahkan mouse-nya ke kontainer yang berada di luar sini ya, di luar image dan teksnya ini ya, di sini. Nah, terus di bagian gap between-nya kita kasih space ya, mungkin 30. Ya, segini. Udah cukup. Oke. Sekarang kita melihat versi mobile-nya. Oke, mobile. Terus kita lihat ya, paket Akika sudah cukup. Terus paket hematnya di sini mungkin teksnya aku kecilin sedikit ya. Size-nya aku buat 25 aja. Untuk harganya kita biarin segini, udah cukup. Kemudian untuk listnya juga sudah cukup. Oke, sudah cukup. Seperti ini ya untuk paket Akikahnya. Nah, sekarang misalnya teman-teman punya beberapa paket ya, beberapa menu atau beberapa pilihan jasanya. Nah, kalian bisa copy atau duplikat ya kontainer yang ini teman-teman ya. Caranya kalian arahkan mouse-nya ke sini ya, ini ada 2 kontainer, pastikan kalian arahkan ke kontainer yang berada di luar sini. Oke, klik kanan kemudian duplikat ya, jadi ada 2 kontainer di atas dan bawah. Nah, di sini kalian bisa ganti ya. Kita ganti dulu untuk directionnya. Kita ganti ke anak panahnya di sini, kita buat ke yang menghadap ke kiri ya. Jadi ada layout yang berbeda. Di sini ada image, kemudian yang di bawahnya image-nya itu berada di sebelah kanan ya. Nah, sekarang kalian bisa ganti nih. Misalnya di sini paket super. Kemudian harganya kalian bisa ganti juga jadi 2.900.000. Terus image-nya kalian bisa tambahin atau ganti ya yang lain. Oke, seperti ini. Kita kecilin sedikit, masuk ke tab style. Di bagian width kita kecilin sedikit, teman-teman. Segini aja. Oke. Terus kalian bisa tambahin ya untuk paket yang didapat, misalnya paket yang super 100 ya, seperti ini. Nah, udah cukup. Oke, terus kita tambahin teman-teman button untuk order ya di masing-masing paket ini. Nah, caranya teman-teman pilih atau copy ya button yang atas ini, kita klik kanan, copy, kemudian paste di bawahnya list ini. Klik kanan, paste seperti ini. Ya, terus di sini juga sama, klik kanan, paste ya, seperti ini. Oke, lalu teman-teman pilih di sini ikonnya, icon kontainer yang di sini ya teman-teman ya, kontainer ini. Lalu pilih yang align itemnya, kita pilih yang center ya. Yang atas juga sama, pilih align itemnya yang center seperti ini. Oke. Sekarang kita bisa cek lagi untuk versi mobile-nya apakah sudah responsif ya. Sudah cukup responsif, sudah cukup semuanya. Versi tabletnya kita lihat sudah cukup oke.
Dan kalau sudah, kita klik update. Oke, di bawahnya kita buat section testimoni ya. Caranya kita duplikat aja section yang ini, klik kanan, duplikat ya. Kemudian kita delete dulu kontainer yang ini. Kita nggak butuh kontainer ini, kita delete. Lalu yang image ini juga kita delete aja teman-teman. Tapi bukan kontainernya, image yang kita delete. Jadi arahkan mouse-nya ke sini ya. Edit image ini, klik kanan, delete. Dan ini juga sama, kita arahkan mouse-nya ke kita delete aja semua ini kontainer ini. Klik kanan, delete. Nah, sekarang kita copy atau duplikat yang ini, kontainer ini. Duplikat ya. Jadi ada dua kontainer ini. Oke. Nah, kemudian di bagian sini kita bisa ganti teksnya jadi testimoni, lalu di bawahnya sini kita bisa ganti juga teksnya jadi apa kata pelanggan kami, seperti ini. Oke. Terus kalian masuk ke widget ya, di sini widget, lalu ketikkan di sini testimoni ya. Pilih testimonial, kita drag ke kontainer di sini. Oke, seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa membuat testimoni ya dari pelanggan kalian. Dengan cara pertama kalian bisa ganti teksnya di sini di bagian lorem ipsum ini, kalian bisa isikan dengan testimoni dari pelanggan kalian. Terus di bawah yang sini kalian bisa masukkan juga image dari customer kalian ya. Contohnya kita buat image-nya seperti ini. Lalu di bagian name-nya, di sini kalian bisa masukkan dengan nama dari customer kalian. Dan di bawahnya sini kalian bisa isi titelnya, misalnya ibu rumah tangga atau pekerja kantoran dan lain sebagainya ya. Lalu di bagian style, di sini kita ganti teksnya jadi warna putih ya. Lalu tipografinya kita ganti Montserrat. Size-nya 18 saja. Kemudian di bagian image kita biarin aja, bagian name ya. Untuk warnanya aku ganti jadi warna orange ya, seperti ini. Kemudian tipografinya jadi Montserrat. Size-nya 20. Kemudian di bagian titelnya untuk text color-nya jadi warna abu-abu light seperti ini. Lalu di bagian tipografinya kita ganti jadi Ruvina dan size-nya mungkin 16 saja. Kebesaran 14 saja. Oke. Nah, sudah. Nah, teman-teman bisa duplikat yang ini ya. Duplikat kontainer ini dengan cara klik kanan, duplikat. Ya, sekarang kita nggak butuh kontainer ini, klik kanan, delete ya. Jadi kita ada dua testimoni seperti ini. Nah, kalau kalian ingin menambah testimoni lainnya, bisa dengan cara klik kanan kontainer yang ini ya, kemudian duplikat ya. Jadi akan muncul di bawahnya seperti ini ya. Kalau kalian ingin menambah semakin banyak testimoni juga bisa ya. Misalnya ini kan ada 2 kolom aja, kalian bisa duplikat di sini ya. Jadi 3 kolom seperti ini. Oke. Nah, kalian bisa sesuaikan dengan testimoni yang kalian dapatkan ya. Oke, berikutnya kalian masuk ke sini teman-teman, edit kontainer yang ini. Nah, di bagian min height-nya kita agak besarin sedikit teman-teman, supaya ada jarak di atasnya sini ya. Mungkin di angka 850 cukup. Oke, nah, sekarang kita pilih teman-teman versi mobile-nya ya, seperti ini. Oke, nah kita bisa sesuaikan testimonial. Terus di bagian teksnya ini kita edit sedikit ya, terlalu besar menurutku, jadi tipografinya kita kecilin jadi mungkin di angka 16 saja. Terus di bagian name-nya kita kecilin sedikit juga di angka 18. Sudah cukup. Terus kita bisa duplikat ya, bukan duplikat maksudnya, paste style di sini ya, dan seterusnya, paste style. Oke, kita lihat versi tabletnya sudah cukup. Oke, nah kalau sudah, klik update lagi. Oke, berikutnya kita buat section FAQ di bawahnya sini ya. Kita duplikat aja dari section ini, klik kanan, duplikat ya. Dan kita delete dulu kontainer yang ini teman-teman, kita delete. Lalu kontainer yang ini juga kita delete teman-teman. Klik kanan delete, dan kontainer ini sama kita delete juga.
Jadi kita buat kosong seperti ini. Oke. Pertama kita ganti dulu teksnya jadi FAQ. Lalu teks di bawahnya juga bisa kalian ganti jadi seperti ini ya, misalnya yang sering ditanyakan. Oke. Lalu kita pilih widget dan ketikkan FAQ. Ketikkan toggle. Ya, seperti ini. Ya, pilih yang toggle ini, kita drag ke sini. Oke. Nah, di bagian sini teman-teman kalian bisa isikan dengan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pelanggan kalian ya. Misalnya kita bisa ganti ya toggle ini. Toggle 1 ini kita bisa ganti dengan pertanyaannya, bagaimana metode pembayarannya. Nah, kemudian di bawahnya sini kalian bisa jelasin metode pembayarannya gimana ya. Terus misalnya yang sering ditanyakan lagi adalah apakah bisa diantar ke lokasi. Nah, kalian bisa catat di sini ya. Terus di bawahnya kalian isi jawabannya dan seterusnya ya. Bisa ditambah sebanyak-banyaknya ya. Jadi nantinya si customer kalian misalnya ada pertanyaan seperti itu bisa lihat di kolom FAQ ya. Oke, seperti ini misalnya. Terus sekarang masuk ke tab style ya. Di bagian kita ganti untuk bagian titelnya dulu aja. Oke, colornya kita rubah jadi putih. Nah, kemudian yang aktif colornya kita ganti jadi warna orange seperti ini ya. Oke, lalu di bagian tipografinya kita ganti jadi Montserrat. Size-nya 20. Oke, segini. Lalu di bagian konten kita rubah jadi colornya jadi putih. Abu-abu. Like seperti ini ya. Kemudian tipografinya aku mau ganti jadi Montserrat. Size-nya jadi 18. Oke, seperti ini. Lalu di bagian toggle kita rubah size-nya, pixelnya ini kita rubah jadi 1 gini aja. Border color-nya jadi warna putih aja. Kemudian di bagian icon, nah kita buat yang alignmentnya yang rata kanan seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah teman-teman pilih di sini edit container. Nah, kemudian di bagian layoutnya ini teman-teman min height-nya kita kecilin sedikit di angka 720 aja. Oke. Lalu di bagian width-nya kita pendekin teman-teman supaya ini agak menyempit ya. Jadi nggak terlalu lebar. Oke, mungkin di angka 810. Yes. Oke, udah cukup. Nah, sekarang kita lihat versi mobile-nya ya, apakah sudah oke? Aku rasa udah oke ya. Teksnya sudah cukup kebaca. Versi tabletnya kita lihat sudah cukup oke juga. Nah, kalau sudah kita klik update. Oke, kita lanjut untuk section terakhir. Di bawahnya kita beri section footer ya, yang berisi alamat dan kontaknya. Oke, teman-teman klik icon plus, kemudian pilih di sini yang satu kolom ini aja. Lalu kita ganti dulu, pilih style, dan di bagian background kita sesuaikan ya, backgroundnya jadi warna hitam seperti ini. Kemudian pilih widget ya di sini dan masukkan kontainer ya teman-teman di sini. Oke, seperti ini. Kemudian untuk directionnya kita ganti jadi anak panah yang ke kanan seperti ini ya. Lalu pilih widget lagi, masukkan kontainer lagi ya, kemudian duplicate. Jadi 3 kontainer seperti ini. Oke, kemudian teman-teman di bagian tengah sini kita kasih image ya, widget, terus kita drag image di sini dan kita beri logo di sini teman-teman. Oke, seperti ini. Terus kita adjust dulu untuk size logonya. Aku nggak mau terlalu besar, mungkin segini dulu aja. Nah, kemudian di samping kiri sini kita kasih teks ya, dengan cara klik kanan copy ini aja teman-teman. Teks FAQ-nya, klik kanan, copy, kemudian paste di sini, paste seperti ini. Lalu di bagian teksnya kita ganti jadi hubungi kami dan kita buat rata kiri seperti ini. Oke. Lalu di bagian style, tipografi, nah size-nya kita kecilin mungkin di angka 18 saja. Oke, seperti ini. Kemudian kita copy juga teks yang ini teman-teman, yang di bawahnya FAQ ini. Klik kanan, copy, lalu paste di sini, paste style. Oh, sorry, kita undo dulu, history,
Ulangi lagi teman-teman, klik kanan, copy. Nah, arahkan ke sini, klik kanan, paste ya, bukan yang paste style, paste. Ini. Nah, di sini kita bisa ganti teksnya jadi misalnya seperti ini ya. Alamat terus nomor telepon. Oke. Lalu kita buat style, kita buat rata kiri ya seperti ini. Kemudian tipografinya kita kecilin sedikit size-nya ya. Jadi mungkin di angka 16, masih terlalu besar untuk footer, 14 saja. Oke, segini. Lalu untuk di bagian kanan sini teman-teman, aku mau duplicate yang ini, klik kanan, copy, kemudian paste di sini ya. Kemudian di sini kita bisa ganti teksnya jadi follow kami. Lalu aku rubah alignmentnya jadi rata kanan ya. Lalu masuk ke widget. Nah, kita ganti, kita masukkan widget social media, social icon di sini. Ya, seperti ini kita drag ke bawahnya sini. Oke, lalu kita buat rata kanan, kemudian kita setting dulu untuk style, kemudian kita ganti custom untuk warnanya ya. Primary colornya kita buat jadi putih, secondary colornya kita buat jadi hitam. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman pilih bagian tab konten lagi. Nah, di sini kalian bisa masukkan ya teman-teman untuk sosial medianya. Misalnya Facebook, kalian bisa langsung masukkan linknya di sini ya. Kalau mau tambah sosial media lainnya, tinggal diklik add item ya. Misalnya kita tambahin Instagram, dicari aja Instagram, logonya, klik insert, lalu masukkan link Instagramnya di sini ya. Di sini kalian bisa rubah juga untuk shape-nya jadi square atau circle seperti ini ya. Di sini aku pakai yang round aja seperti ini. Kemudian kita masuk ke tab style lagi, size-nya mungkin aku akan kecilin sedikit deh. Mungkin segini aja. Oke, cukup. Sekarang kita lihat untuk versi mobile-nya. Kita lihat. Untuk teks hubungi kaminya, aku rasa ini masih terlalu besar ya. Kita rubah, kita kecilin ya. Diklik teman-teman, masuk ke tab style, di bagian sini kita kecilin di angka 18 saja. Kemudian alamatnya juga sama, kita klik tipografi, kita kecilin mungkin di angka 13. Nah, untuk logonya, kita buat di sampingnya sini aja teman-teman. Nah, caranya kalian arahkan mouse-nya itu ke kontainer yang sini teman-teman. Kontainer teksnya ini kita klik. Kemudian kalian lihat di tab layout di sini di bagian width kita rubah dulu ke persen ya. Lalu kita rubah jadi 50%. Ini kita rubah jadi align itemnya ke rata kiri. Oke. Terus yang logonya ini juga sama, kita klik edit container, klik. Di bagian width kita rubah persen jadi 50. Oke. Nah, di bagian content width-nya ini kita rubah full width. Yang ini juga sama teman-teman. Kita rubah jadi full width. Oke. Terus kita ulangi lagi teman-teman. Di bagian width-nya ini kita rubah persen dan jadi 50. Kemudian yang ini juga sama. Persen terus 50. Oke, seperti ini. Oh, ini belum naik ya. Coba kita rubah jadi 40. Nah, sudah naik. Ya, jadi aku mau buat sejajar seperti ini. Oke. Kemudian kita klik yang ikonnya ini, kita besarin sedikit teman-teman. Oke, mungkin segini aja. Ya, udah cukup. Lalu kita setting yang ini, follow kami. Kita pilih style, tipografi, ini juga sama, kita kecilin jadi 18 saja. Terus kita rubah jadi rata tengah. Oke, dan ini juga sama, kita rubah jadi rata tengah seperti ini. Oke, sudah responsif ya. Kita lihat versi tabletnya. Kalau untuk tabletnya sama seperti di PC ya. Sudah selesai semuanya teman-teman. Oke, kita bisa lihat, oh ini FAQ-nya jadi double, kita delete dulu. Oke, seperti ini. Dan kita lihat ya, scroll ke atas, dari atas ke bawah, sudah selesai semuanya. Oke, kalau sudah, klik update. Sekarang kita bisa preview landing page-nya dengan cara klik icon mata di sini teman, di bawah sini ya. Kita klik dan kita lihat ya, scroll ke bawah.
Apakah sudah sesuai semuanya? Oke, sudah sesuai semuanya ya. Kita klik coba yang ini. Oke, terus kita coba lihat versi mobile-nya. Kita inspect elemen. Nah, kita lihat untuk yang mobile ya, di iPhone seperti ini tampilannya. Udah cukup mobile ya. Terus kita lihat untuk yang versi iPad Air. Oke, teksnya kebaca semua ya, responsif. Lalu kita coba lihat untuk yang mungkin Galaxy Fold-nya. Oke. Ya, sudah responsif semuanya teman-teman. Teksnya sudah enak kebacanya dan tidak ada layout yang berantakan. Oke, nah sekarang kita jadikan halaman ini sebagai halaman utama dari websitenya ya. Karena kalau kita buka halaman utama dari website ini ya, coba kita buka domainnya aja. Nah, lihat tampilannya masih default dari themes-nya. Nah, sekarang kita akan jadikan halaman ini sebagai halaman utamanya ya. Nah, caranya teman-teman masuk ke dashboard di WordPress-nya ya. Pilih di sini dashboard. Kemudian pilih menu setting. Kemudian di sini pilih yang reading ya. Nah, di bagian your homepage display-nya pilih yang status page. Nah, kemudian di bagian homepage-nya di sini kalian pilih dengan halaman yang sudah kalian buat tadi. Di sini aku pilih home ya, karena yang halaman yang aku buat ini tadi judulnya home ya, titelnya home. Jadi aku pilih yang home. Oke. Terus pilih save change. Nah, sekarang kita lihat ya websitenya, visit site. Oke, kita refresh lagi. Nah, kalau kalian refresh di sini belum muncul ya, karena ini nge-cache teman-teman. Jadi kita copy aja domainnya, terus kita pilih new incognito windows, terus kita paste. Nah, kita lihat di sini sudah muncul ya. Jadi halaman utamanya sudah halaman yang sudah kalian buat tadi. Ya, jadi seperti itu caranya. Oke, jadi itu tadi teman-teman cara membuat website untuk jualan ya. Kalian bisa membuatnya tanpa coding sama sekali. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sharing di video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.